Kak Uma. Hai Kak Kris. Wah, bunga apa itu yang kamu bawa? Nampaknya cantik sekali. Iya, ini namanya bunga krisan ungu. Biasanya bunga ini diletakkan di ruang tamu sebagai penghias ruangan. Tapi bunga ini hanya segar dan awet 2 hari saja. Ingin rasanya bunga ini bisa lebih tahan lama? Tenang Kak Uma. Kamu tahu, kemarin aku barusan membaca riset tentang cara membuat bunga agar lebih tahan lama dan juga awet. Nah, bagaimana nih ya kalau kita coba riset itu untuk membuat bunga krisanmu ini tampak lebih segar, awet, dan juga tahan lama. Oh, wah, ide bagus itu Kak Kris. Kalau gitu, yuk kita lakukan risetnya. Oke, mari kita lakukan risetnya. Kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Hai. Nah, sekarang kita sudah siap dengan risetnya. Ya, tujuan riset kita kali ini adalah untuk mengetahui larutan mana dari semua bahan yang ada ini yang lebih baik atau yang bisa membuat bunga itu tahan lama dan juga awet. Oh, oke Kak. Wah, alat dan bahannya udah siap ya. Alat dan bahannya apa saja Kak? Ya, alat dan bahan ini sangat mudah didapatkan. Yang pertama, kita tentu membutuhkan ini bunga krisan ya yang Kak Uma tadi sukai. Kemudian kita ada juga gelas ukur ya. Lalu bahan-bahan yang lain ini ada gula, ada garam, terus ini ada boraks dan itu ada baking soda. Kemudian kita juga menggunakan 4 gelas yang ukurannya sama. Yang sudah diberi label juga, ada 4 sendoknya juga. Jangan lupa nanti untuk mengaduk larutannya. Kemudian ini ada botol minum yang ada 5 jumlahnya, ukurannya juga sama. Botol minum ini sudah kita isi dengan air sebanyak 300 ml. Oke. Dan tidak lupa, itu ada timbangan. Jadi untuk mengukur berapa banyak bahan-bahan ini kita gunakan. Nah, kalau bahan dan alatnya udah siap, bagaimana cara kerjanya Kak? Oke, cara kerjanya gampang. Sekarang yang pertama kita timbang dahulu ya setiap bahannya ini. Ada gula, garam, boraks, dan juga baking soda. Kita timbang masing-masing beratnya adalah 40 gram. Nah, ini sudah kita timbang tadi ya, 40 gram, nanti ditimbang, sudah. Setelah kita timbang, kita masukkan sekarang ke dalam masing-masing gelasnya yang sudah ada labelnya. Ya, silahkan Kak Uma. Kita masukkan baking soda ke dalam gelas yang sudah ada tulisannya gelas untuk baking soda. Nah, terus lanjut. Kemudian boraks, garam, dan yang terakhir gula. Oke, terima kasih Kak Uma. Nah, selanjutnya kita akan membuat larutannya. Kita beri masing-masing dari gelas ini air sebanyak 200 ml. Nah, kita gunakan, apa ini namanya Kak Uma? Tadi namanya gelas ukur. Nah, betul. Gelas ukur ini berfungsi untuk kita bisa tahu takaran yang tepat biar sama semuanya ukurannya, tidak berbeda-beda. Ya, sekarang kita ambil air dulu 200 ml. Nah, kita sudah ambil air 200 ml. Sekarang waktunya kita akan larutkan baking soda dengan air ini. Kita tuangkan sedikit demi sedikit ya. Nah, Kak Kris, kita harus larutkan sampai benar-benar larut ya? Ya, betul. Kita akan larutkan setiap bahan yang ada ya. Ini baking soda, boraks, garam, dan juga gula sama dengan air masing-masing sebanyak 200 ml. Nah, ya tadi sudah kita masukkan air masing-masing sebanyak 200 ml. Sudah kita aduk ini sampai semuanya larut ya, baik tadi garam, boraks, kemudian baking soda, dan ini juga gulanya kita aduk sampai larut. Nah, ya, sebentar ya, kita aduk. Wah, sudah larut Kak Kris. Iya. Dah. Oke, ini sudah larut. Nah, ini kan ada 4 gelas dan ada 4 larutan. Tapi kenapa botolnya ada 5? Wah, pertanyaan bagus. Ya,
kenapa botolnya ada 5 sementara gelasnya ada 4? Jadi keempat botol ini nantinya kita isi dengan masing-masing larutan yang ada. Lalu botol yang terakhir ini yang tulisannya air, hanya akan kita isi air sebanyak 500 ml. Jadi fungsinya air ini sebagai pembanding atau kontrolnya. Jadi kita bisa mengetahui ketika bunga krisan ini dimasukkan, mana yang lebih baik, hanya dengan air saja atau dengan larutan-larutan yang lain. Oh, begitu. Jadi fungsi kontrol atau fungsi pembanding itu juga sangat penting ya, Kak? Yep. Karena dengan begitu kita bisa tahu larutan mana yang bisa membuat bunga krisan itu lebih awet dan tahan lama. Juga dengan air sebagai pembandingnya. Oke, betul sekali. Nah, sekarang kita masukkan ya larutannya ke masing-masing botolnya. Yuk, silahkan Kak Uma. Kita mulai dari ujung ya. Kita masukkan larutan baking soda. Ya, sementara Kak Uma memasukkan itu, saya memasukkan larutan gulanya. Larutan boraks juga kita masukkan ke dalam botol. Dan terakhir, ini larutan garam. Jadi total satu botol ini berapa mililiter air, Kak? Ya, tiap larutannya ada 500 ml air. Nah, ini tinggal kita tambahkan juga dengan air sebanyak 500 ml. Nah, setelah itu kita lakukan apa, Kak? Nah, setelah ini semuanya sudah siap, kita masukkan ya ini ya bunga krisannya kepada masing-masing botolnya. Yuk, silahkan Kak Uma. Kita masukkan satu persatu ya. Nah, ini. Satu lagi yang terakhir pada air. Nah, untuk melakukan riset ini kita butuh waktu berapa lama, Kak? Ya, riset ini kita akan melihat perkembangannya dalam waktu 5 hari ke depan. Jadi setiap hari kita akan foto perkembangan masing-masing dari bunga yang ada ini. Lalu kita akan bikin laporannya dan juga akan kita bikin atau kita buat displaynya. Jadi kita harus tunggu selama 5 hari ya. Setelah itu kita akan buat displaynya. Yap, betul. Silahkan kalian juga mencobanya di rumah ya kalau penasaran. Dah. Bye-bye. Halo. Nah, anak-anak masih ingat kan riset kita yang lalu tentang larutan apa yang cocok untuk membuat bunga lebih awet dan tahan lama? Air, larutan gula, larutan garam, larutan boraks, atau larutan baking soda. Nah, anak-anak, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat larutan mana yang cocok untuk bunga lebih awet dan tahan lama. Nah, sekarang kita sudah punya display dari hasil riset yang kemarin kita lakukan ya, tentang larutan pengawet untuk bunga. Jadi kemarin kita mencari tahu dari permasalahan yang dialami Kak Uma ya, larutan apa yang bisa membuat bunga itu lebih awet, dari larutan gula, garam, boraks, kemudian baking soda dan juga air. Ya, kesimpulannya adalah jenis larutan yang dapat membuat bunga awet lebih lama yaitu larutan gula. Ya. Nah, sekarang ini dari display yang sudah kita buat ya, untuk memaparkan hasil riset atau menyampaikan hasil riset ada beberapa komponen yang harus dimasukkan. Yang pertama itu adalah judul. Ya, judul ini penting untuk memberitahu tentang riset apa yang sedang kita lakukan. Nah, sama
Nah, seperti kemarin ya Kak Uma, riset itu berawal dari sebuah permasalahan atau pertanyaan yang muncul. Maka kita tuliskan di sini ada pertanyaan. Nah, setelah itu dari pertanyaan itu tentu kita punya jawaban-jawaban sementara atau dugaan-dugaan. Apa ya jawabannya dari pertanyaan ini? Apa ya kesimpulannya? Nah, itu namanya adalah hipotesa. Jadi kita tuliskan juga jawaban sementara hipotesanya. Kita tuliskan. Setelah itu baru ya Kak Uma, kita melakukan risetnya dari alat dan bahan yang kita sediakan, kita cari. Kemudian kita tuliskan juga langkah kerjanya. Cara demi cara, langkah demi langkahnya kita tuliskan. Setelah selesai kita lakukan riset seperti kemarin dengan Kak Uma, dengan menyampulkan air dan sebagainya, itu kita dapatkan hasil pengamatannya. Di tengah ini, hasil pengamatan ini bisa berupa data, kemudian ada fotonya. Ini penting ya, foto ini untuk kita bisa tahu gambarannya. Kemudian bisa juga grafik atau mungkin diagram, tabel, nah, seperti itu. Nah, yang paling penting juga seperti tadi ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah hasil dari riset yang kita lakukan. Tidak lupa tuliskan identitas kita, ada nama kelas dan asal sekolah. Nah, anak-anak, riset dan display ini bisa menjadi contoh anak-anak dalam mengikuti Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan 2021 yang diadakan Sekolah Karangturi. Anak-anak bisa melakukan riset di rumah masing-masing dan membuat display seperti ini. Nah, melakukan riset itu mudah atau tidak ya? Anak-anak bisa melakukan dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar anak-anak. Misalnya, ketika anak-anak melihat semut, biasanya semut suka mendekat pada makanan manis, Kak. Nah, kira-kira permen apa ya yang disukai semut? Itu bisa menjadi pertanyaan untuk melakukan riset. Misalnya permen coklat, permen mint, atau permen asam. Anak-anak bisa melakukan riset dari hal-hal sederhana seperti itu. Nanti melakukannya di rumah dan membuat display seperti ini. Kalau anak-anak tidak memiliki bahan seperti ini, sebesar ini, anak-anak bisa menggunakan kertas manila putih. Nah, dan menuliskan komponen-komponen yang tadi disebutkan. Seperti judul, kemudian ada pertanyaan, hipotesa, alat dan bahan, langkah kerja, dan yang terpenting adalah hasil pengamatan. Bisa berupa data, tabel, atau grafik yang disertai foto hasil risetnya. Kemudian anak-anak tuliskan kesimpulan. Dan jangan lupa nama, kelas, juga asal sekolah anak-anak. Nanti yang terbaik akan mendapatkan penghargaan dan hadiah menarik. Wah, kebetulan sekali ada Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan yang diadakan Sekolah Karangturi. Jadi event ini bisa menjadi momentum atau momen yang pas untuk anak-anak ya mengembangkan rasa ingin tahunya dari permasalahan-permasalahan yang anak-anak jumpai di sekitar anak-anak. Dan anak-anak bisa mengembangkan atau belajar lebih banyak dari hasil-hasil riset yang nantinya akan ditampilkan di dalam Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Sekolah Karangturi. Karena event ini diadakan untuk seluruh Indonesia. Wah, informasi lebih lanjutnya kita cari-cari di mana ya Kak Uma? Anak-anak bisa klik link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Nah, semuanya tinggal nanti klik aja linknya untuk bisa mendaftar dan tahu informasi lebih lanjutnya. Jadi tetap semangat melakukan riset di rumah dan buatlah display yang kreatif dari hasil risetmu. Jangan lupa daftarkan dirimu di Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Sekolah Karangturi 2021. Kami tunggu ya.